ngecek sisa-sisa pembakaran tadi, terkejutlah mereka karena ternyata di tumpukan kayu bakar itu mereka nemukan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan kembali lagi menemani kalian dengan membawakan satu lagi kisah kriminal, Wak. Kisah ini tuh bisa menjadi reminder buat kita yang suka terobsesi dan menginginkan sesuatu secara berlebihan. Karena berawal dari obsesi, Wak, bisa saja memunculkan tindakan-tindakan menyimpang yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Macam yang terjadi sama seorang perempuan yang bernama Sabrina Koider, Wak, yang akan aku ceritakan kisahnya malam ini. Nah, jadi si Sabrina ini adalah seorang perempuan biasa, tapi dia ini memiliki obsesi kepengen hidup glamor dan juga terkenal macam selebriti gitulah. Buat hidup glamor kan itu juga butuh banyak uang ya kan, Wak. Tapi Sabrina ini bukannya dia usaha buat nyari pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, dia malah memanfaatkan teman-teman kencannya untuk bisa memenuhi obsesinya itu. Sayangnya obsesinya itu nggak pernah kesampaian, Wak, dan dia ini juga mengalami delusi halu dia yang mendorongnya berbuat keji kepada orang lain. Nah, penasaran sama apa yang lagi dilakukan sama si Sabrina ini? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Sabrina Koider ini lahir di Aljazair di tanggal 5 Desember tahun 1982. Dia ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Meskipun dia ini lahir di Aljazair, Wak, tapi dia tuh nggak tinggal lama di sana karena waktu dia ini masih kecil, di Timur Tengah tuh lagi ada perang saudara yang mengakibatkan ada kurang lebih 150.000 orang tua meninggal dunia. Nah, situasi itulah yang mendorong orang tuanya si Sabrina ini memutuskan untuk membawa Sabrina dan juga ketiga adiknya pindah ke Prancis. Nah, sesampainya di Prancis, Wak, keluarga Sabrina ini tinggal di pinggiran kota Paris. Hidup mereka pas-pasan karena ayah ibunya cuma kerja serabutan aja. Nah, kondisi ini bikin Sabrina ini tuh jadi sering disepelekan sama orang-orang di sekitarnya, termasuk kawan-kawan dia sendiri, Wak. Awalnya dia tuh ya udah dia cuma bisa diem aja kan, dia jadi suka menyendiri gitu. Tapi lama-lama rasa sakit hati itu pun jadi menumpuk lagi dan berubah menjadi ambisi. Dia tuh macam pengen ngebuktiin kalau dia ini bisa lebih dari yang mereka pikirkan gitu. Nah, pas dia masuk sekolah, Wak, Sabrina pun mulailah berusaha keras menjadi pusat perhatian. Bukan buat mencari teman, tapi untuk menunjukkan kekuatan dan ngelihat teman-teman perempuan itu bukan sebagai sahabat, Wak, tapi sebagai saingan dia. Nah, dari situlah mulai kelihatan nih sisi dominannya. Dia suka merintah, dia suka ngatur, dan dia ini juga suka nekan orang gitu. Nah, semua ini dilakukan sama dia biar nggak ada lagi tuh, Wak, yang bisa ngerendahin dia kayak dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, Sabrina pun tumbuh menjadi remaja yang mendambakan kehidupan mewah dan glamor macam kawan-kawannya waktu itu. Tapi setelah dia lulus SMA, Wak, sekitar umur 18 tahun, kehidupan ekonomi keluarganya justru makin gak stabil lagi. Nah, mau gak mau dia pun harus kerja lah itu kan buat bantu menuhin kebutuhan dia sehari-hari. Waktu itu dia ngelamar kerja jadi penjaga stand makanan di pasar malam. Dia tuh waktu itu lagi jualan crepes, Wak. Jualan crepes, jualan permen, jualan makanan-makanan kecil gitulah. Tentu ya gaji yang dia terima juga gak seberapa kan, Wak. Dan dari penghasilannya itu yang cuman bisa dia penuhi adalah kebutuhan pokok dia aja, nggak bisa buat shopping, nggak bisa buat nongkrong di kafe, nggak bisa buat beli barang-barang mewah macam apa yang dilakukan sama kawan-kawannya saat itu. Nah, sayangnya, Wak, setelah dia kerja keras berbulan-bulan, semua impian Sabrina tentang hidup glamor, populer dan juga disanjung-sanjung itu nggak juga jadi kenyataan. Alih-alih dipuji atau dipuja, Wak, dia ini malah merasa makin kesepian dan makin ngerasa nggak dihargai. Dunia yang selama ini dia kejar tuh ternyata kosong, dan dari sinilah Sabrina ini mulai merasa kayak nggak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa betul-betul nerima dia lah gitu. Frustasi, capek, dan ngerasa semua usahanya sia-sia, akhirnya Sabrina ini ngelakuin hal nekat, Wak. Pada suatu malam, tanpa dia bilang sama siapa-siapa, Sabrina ini lompat ya dari balkon lantai apartemennya, lantai 4 tuh, lompat ke bawah. Tapi takdir berkata lain, dia nggak langsung jatuh ke tanah, tubuhnya malah nyangkut di kanopi lantai bawah, Wak, yang akhirnya nyelamatin nyawanya. Sabrina waktu itu cuma kena luka ringan aja di punggung, tapi sejak malam itu hidupnya berubah selamanya. Nah, setelah peristiwa itu, Sabrina pun mencoba menata dan melanjutkan hidupnya kembali ya kan. Dia masih lanjut lagi jualan crepes di pasar malam, sampai di suatu ketika ada seorang pria keturunan Timur Tengah juga yang tertarik sama dia, Wak. Pria itu bernama Oisem Medouni, akrab disapa
Sam. Umurnya 24 tahun, 6 tahun lebih tua dibanding Sabrina kan. Dan dia ini adalah seorang mahasiswa jurusan ekonomi. Waktu pertama kali ketemu sama si Sabrina. Dia ketemu, dia coba dekati Sabrina. Sabrina juga menyambut ya kan. Dan beberapa bulan setelahnya mereka pun pacaran, Wak. Nah sejak pacaran sama Sam, kondisi finansial Sabrina mulai agak terbantu tuh, Wak. Sam ini cukup royal. Apapun yang Sabrina butuhkan mulai dari barang-barang pribadi sampai ke kebutuhan dia sehari-hari, hampir semuanya dipenuhi sama si Sam, Wak. Tapi lama-lama Sabrina ini ngelunjak pula. Dia mulai boros tuh, Wak, dan dia sering memanfaatkan uangnya si Sam untuk gaya hidup mewah yang super konsumtif lah gitu. Ditambah lagi dia ini kan emang pengennya hidup mewah kan, Wak. Nah dari sinilah dia pun nuntut si Sam untuk bisa mewujudkan segala keinginannya itu. Selain dia ini sering nuntut, Wak, Sabrina ini juga sering marah-marah nggak jelas, cuman gara-gara hal-hal sepele aja. Dia tuh bakal tantrum kalau keinginan dia untuk beli sesuatu barang tuh nggak diturutin sama si Sam, sama pacarnya ini. Akhirnya ya nggak tahan lah si Sam ini kan, nggak tahan sama sifat temperamen pacarnya itu, diputusin dia sama si Sam. Tapi setelah itu, Wak, hubungan mereka ini malah jadi sering putus nyambung. Entah apa yang ada di pikiran si Sam, Wak, yang jelas di titik ini si Sam tuh udah mulai bucin sama si Sabrina. Walaupun Sam tahu kali kalau Sabrina udah red flag ya kan, Sam ini tetap saja berkali-kali memaafkan si Sabrina dan selalu kembali ke Sabrina setiap kali mereka ini berpisah. Jadi putus nyambung gitu aja terus kerjaannya. Nah terus setelah menjalani hubungan putus nyambung selama hampir 8 tahun, lumayan lama mereka pacaran ya. Tiba-tiba aja si Sabrina ini memutuskan untuk pindah ke London tahun 2009. Nggak dikasih tahu pacarnya, dia nggak ngasih tahu Sam, jadi kabur gitu aja ke London, Wak. Alasannya waktu itu katanya dia tuh pengen ngejar karir biar bisa jadi orang kaya dan terkenal gitu di London ya kan. Tapi waktu dia nyampe di London, Wak, dia ini berkali-kali gagal untuk ngejar karir yang dia inginkan. Awalnya dia kepengen jadi fashion stylist, Wak. Kalau nggak jadi fashion stylist, jadi makeup artist lah aku. Biar aku tuh punya koneksi ke kalangan selebriti gitu. Tapi karena tidak memenuhi kualifikasi dan juga kurangnya pengalaman dia, Wak, dia pun beralih menjadi pengasuh anak. Nggak bisa dia jadi itu, jadi neni dia. Dan beberapa bulan setelahnya dia pun pindah kerjalah ke sebuah perusahaan pemasaran. Sekitar tahun 2010, Sam, mantan pacarnya ini yang memang udah dasarnya bucin kali sama si Sabrina, Wak, memutuskan pindah juga nih ke Sabrina ke London, nyusul si Sabrina. Kebetulan waktu itu dia diterima juga, Wak, kerja sebagai analis keuangan di sebuah bank yang lokasinya nggak begitu jauh pula dari tempat kerjanya Sabrina. Nah dari situ Sam masih berusaha tuh ngedekatin si Sabrina lagi kan untuk mereka bisa jalin hubungan lagi, balikan lagi mereka. Nah setelah 3 bulan menjalin hubungan balik dengan si Sam, Sabrina hamil, Wak, dan kemudian dia melahirkan anak pertamanya dari hubungan dia sama si Sam. Nggak diketahui anaknya ini cewek apa cowok ya. Nah meskipun udah punya anak, ternyata, Wak, Sabrina ini berani berpaling sama si Sam. Di tahun 2011 dia berkencan dengan seorang mantan anggota boyband Boyzone asal Irlandia yang bernama Mark Walton. Nah meski awalnya Sabrina ini kan tadi cuma bekerja jadi neni, terus jadi kerja di toko pemasaran gitu kan. Walaupun pekerjaan yang cuma kayak gitu, Wak, Sabrina ini tetap berusaha mengelilikin dirinya dengan orang-orang yang bisa mendukung ambisinya tadi. Salah satunya adalah si Mark Walton ini, Wak, seorang pria yang ditemuinya waktu dia lagi bekerja gitu. Nah meskipun udah nggak menjadi anggota boyband, Wak, ya, si Walton ini tuh masih berkarir di industri musik rupanya sebagai penulis lagu dan juga produser musik yang ada di London. Bahkan, Wak, ya, si Mark ini juga pernah bekerja sama dengan musisi internasional macam Jennifer Lopez pernah, Shaggy pernah, Lady Gaga pernah juga. Jadi lumayan terkenal juga lah si Mark ini nih. Nah pacaran sama si Sabrina. Waktu pacaran sama si Sabrina ini, Wak, ini juga tahu kalau si Sabrina ini punya anak. Dia lah, Wak, yang ngebiayai semua kebutuhannya si Sabrina, termasuk ngebayar pengasuh untuk merawat anaknya si Sabrina. Tapi lama-lama, Wak, Sabrina ini kepikiran untuk memanfaatkan privilege-nya Walton yang punya koneksi dengan para selebriti nih untuk bisa membangun citranya sebagai tadi fashion stylist. Awal dia datang ke London kan memang maunya jadi fashion stylist atau nggak jadi MUA kan, udahlah jadi fashion stylist saja katanya. Nah berkat bantuan Walton ini, Wak, dia pun betul-betul bisa membranding dirinya sebagai fashion stylist ternama gitu. Dan dia juga pernah bekerja sama dengan beberapa selebritis nih, Wak. Sempat kecapai nih keinginan dia. Cuman setelah setahun pacaran sama Sabrina, Wak, Walton ini mulai keganggu sama sikap Sabrina yang temperamen, gampang marah, suka main fisik pula. Pernah suatu ketika nih, Wak, ya, Walton ini dipukul rahangnya waktu lagi tidur. Gegara apa gegara si Walton nggak sengaja ngedengkur. Di lain hari pernah juga si Walton ini dilempar sama
sama Asba gara-gara nanya foto-foto Sabrina bareng cowok lain. Welton cuma nanya aja dilempar sama Asba sama si Sabrina. Welton juga risih Wak, karena sering dicurigai selingkuh. Padahal itu enggak kok. Welton ini setia sama si Sabrina. Nah dari situlah Wak, Welton pun mulai nggak nyaman sama si Sabrina. Dia mulai memutuskan jarak nih, ya kan? Jaga jarak. Dia pergi nih, nggak mau tinggal sama Sabrina lagi. Tapi nggak putus nih Wak ya. Barulah setelah 14 bulan pacaran diputusin si Sabrina sama si Welton. Pindah Welton ke Los Angeles, Sabrina tetap di London. Dah. Nah beberapa waktu setelah putus dari Welton Wak, Sabrina ini baru sadar kalau dirinya hamil lagi. Nah di situ kehidupan Sabrina makin kacau lagi Wak. Dia udah nggak jadi fashion stylist nih gara-gara karirnya tuh nggak berkembang sesuai harapan dia gitu loh Wak. Entah dia kurang usaha apa kayak gimana, pokoknya dia udah nggak laku lagi lah gitu. Nah gagal bersaing di industri yang dia impikan, Sabrina akhirnya beralih kerja freelance lagi yang penghasilannya ya nggak cukup lah kan untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Nah terus di saat anak yang ada dalam kandungannya lahir Wak, di situ Sabrina menuntut nafkah dari Welton sebesar 20.000 pound sterling setiap bulannya, sekitar 40 jutaan Wak. Awalnya Welton memang ngasih terus tuh Wak, tiap bulan, tapi waktu udah berjalan 5 bulan, Welton nggak dikirimnya lagi duit itu buat Sabrina. Gegara apa? Gegara Sabrina terus-terusan nolak untuk tes DNA anak dalam kandungannya itu atau anak yang baru lahir ini. Curiga Welton di situ. Itu betulan anak aku apa bukan? Nah, keputusan Sabrina untuk tidak mau membuktikan siapa sebenarnya ayah dari anak tersebut membuat si Welton ini ngerasa dibohongi dan akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti ngehubungin si Sabrina. Bukan ngehubungin aja, duit juga udah diputus sama si Welton ya kan. Nah, sejak saat itu mereka berdua udah nggak lagi komunikasi Wak, dan hubungan mereka pun ya udah berakhir kayak gitu aja. Karena frustasi nggak dapat jatah bulanan lagi dari Welton, panas si Sabrina kan Wak, kesal dia. Sabrina pun memutuskan untuk menjatuhkan karirnya Welton. Sabrina mulai menyebarkan tuh rumor-rumor palsu di Facebook yang bilang kalau Welton itu sering melakukan kekerasan, nggak cuma ke aku, ke anak-anak juga, ke hewan juga. Dan selain itu dia juga melaporkan Welton ke kantor polisi atas tuduhan penganiayaan. Kalau di total ya ada sekitar 33 laporan tuh yang diajukan. Tapi semuanya nggak diproses sama polisi. Gegara apa? Gegara memang nggak ada bukti. Bukan itu yang terjadi kok. Nah karena upayanya menjatuhkan Welton ini gagal total, nggak berhasil, Sabrina ini makin terpuruk lagi Wak. Nah di tengah keterpurukannya itu dia balik lagi sama si Sam, sama mantan pacarnya kemarin tuh Wak. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya Wak, Sam ini masih mau menerima Sabrina itu kembali dengan senang hati gitu lah. Diajaknya lah si Sabrina ini tinggal di rumah sewa dia yang ada di Southfield, Wimbledon. Nah selama tinggal di Southfield ini Wak, Sabrina tuh jarang berinteraksi pula sama tetangga-tetangga. Bahkan dia ini juga dikenal cukup bermasalah karena dia suka buang sampah sembarangan gitu loh. Dia juga sering kasar sama tetangga-tetangganya, sering maki-maki, sering suaranya gede kayak gitulah. Nah sifat-sifat menyebalkan itu Wak, ternyata muncul gegara dia stres harus ngurusin kerjaan rumah sambil ngerawat 2 anaknya juga. Nah karena hal inilah Wak, akhirnya si Sam dan Sabrina pun sepakat untuk merekrut seorang babysitter supaya bisa membantu merawat anak-anak mereka. Tapi tanpa diduga berawal dari sinilah Wak, merekrut babysitter ini sebuah kisah memilukan terjadi. Nah jadi pada bulan Desember 2017, Sam dan Sabrina merekrut seorang anak muda asal Prancis yang bernama Sophie Lyonnet yang berusia 21 tahun untuk jadi babysitter di rumah mereka Wak. Sophie namanya. Nah selama bekerja di rumahnya Sabrina, Sophie ini melakukan pekerjaannya dengan sangat baik Wak. Dia rajin kali. Karena dia nggak cuma ngejagain anak-anak Sabrina aja Wak, sesekali dia ini juga suka ngebantu-bantu ngeberesin rumah. Dan setelah beberapa bulan tinggal di sana, Sophie ngerasa Sabrina sama si Sam ini udah macam keluarganya sendiri Wak. Entah kenapa nih Wak ya, Sabrina yang dikenal temperamen ini malah bersikap baik sama si Sophie Wak. Gak suka marah-marah, ngobrol biasa aja, akrab lah gitu sama si Sophie ini, tumben. Tapi saya ini gak berlangsung lama Wak, karena beberapa saat kemudian kumat lagi penyakit si Sabrina ini. Bukan hanya temperamen, tapi di titik ini Wak ya, Sabrina tuh tiba-tiba kepikiran lagi soal mantannya, si Welton. Dia di sini udah mulai kayak delusi nih Wak, dia udah kayak menggiring opini untuk dirinya sendiri. Apa ya istilahnya ya, dia mulai macam ngefitnah si Welton lah gitu. Karena Sabrina ini ngerasa kehidupannya yang sekarang yang lagi nggak baik ini Wak, yang nggak semakmur dulu itu tuh terjadi ya gegara mantan pacarnya, gegara si
Welton balik jadi sering temperamen lagi, balik jadi sering marah-marah lagi si Sabrina ini di rumah. Dalam waktu singkat, sikap baiknya Sabrina ke Sophie, ke babysitternya berubah drastis. Dia mulai bicara kasar sama si Sabrina, dia udah mulai nyuruh-nyuruh Sabrina melakukan pekerjaan di luar job desk-nya, macam disuruh ngepel, nyetrika, nyuci baju dan lain sebagainya. Awalnya Sophie ini juga masih maklum-maklum aja, dia malah nganggap ya udah itu sebagai bentuk balas budi aku lah, gara-gara kan Bu Sabrina sama Pak Sam udah nerima aku dengan baik di rumah itu ya kan. Jadi dia nggak pernah protes sama sekali, walaupun itu bukan pekerjaan dia kan babysitter, pekerjaan ditambah nggak apa-apa sama dia. Tapi ternyata sikap temperamennya Sabrina ini makin nggak terkendali lagi waktu Sam diberhentikan dari pekerjaannya sebagai analis keuangan itu. Kan tahu betul kan kalau Sabrina kan nggak bisa hidup susah ya kan Jadi waktu si Sam ini kehilangan kerjaannya, Sabrina takut nih bakal hidup susah lagi. Nah, sejak saat itulah Sabrina jadi makin sering lagi suka marah-marah, emosi dia nggak stabil, dan dia ini sering nyalahin orang. Dan yang menjadi sasarannya waktu itu bukan lagi si Sam tapi Sophie. Sophie disuruh ngerjain semua pekerjaan rumah. Kalau ada kerjaan yang nggak beres nih si Sabrina bakal ngomel, bakal marah-marah. Jadi mau nggak mau beban kerja si Sophie ini nambah 2 kali lipat nih ya. Dari yang normalnya cuma 30 jam per minggu, dia bisa kerja lebih dari 75 jam seminggu loh Ditambah gajinya boro-boro turun, yang ada awalnya 85 pound sterling ya kan, jadi 50 sampai 60 pound sterling aja per minggu, 1,2 juta Nominal segitu kecil kali loh di London. Seiring berjalannya waktu, Sabrina yang frustasi sama keadaan ekonominya, inilah tadi yang aku bilang mulai delusi, mulai sering berhayal yang enggak. Dia mikir kayak gini, andai aja aku nggak putus sama si Welton ya, pasti sekarang hidup aku udah enak kali. Aku bisa jadi fashion stylist yang terkenal, bisa sering hangout sama teman-teman sosialita aku kayak gitu. Pemikiran ini lama-lama berbelok jadi sebuah anggapan yang mulai nggak rasional gitu loh. Dia tuh yang tadi ku bilang dia tuh mulai fitnah, mulai menyalahkan segala apa yang terjadi sama dirinya. Itu tuh terjadi gegara perbuatannya si Welton. Ini jangan-jangan keadaan aku seporak-poranda ini gegara si Welton ini nih. Pasti dia nih udah merencanakan sesuatu buat ngejatuhin keluarga aku biar aku nggak bahagia. Gitu pikirnya Dan lebih gilanya lagi Sabrina ini malah nuduh si Welton udah ngirim guna-guna santet ke keluarganya, sampai si Sam pacarnya ini diberhentikan dari kerjaannya. Dituduhnya siapa itu guna-gunain. Dia nih udah ngirim santet ke tempat aku, dia udah ngirim guna-guna ke si Sam ini. Makanya keluarga kami ini susah mendapatkan penghasilan yang stabil kayak gitu. Dia lucunya Sabrina ini makin lama makin parah. Selain dia nuduh si Welton ini ngirim guna-guna, dia ini juga curiga kalau Welton ngirim seseorang ke rumahnya untuk mengawasi dan mencelakai keluarga mereka. Siapa orang ini pikir mata-mata nih? Sophie babysitternya. Dia nih pasti mata-mata dikirim sama si Welton nih. Dia pasti nih. Nah, berawal dari rasa curiga itu, Sabrina mulailah nuduh-nuduh si Sophie melakukan hal-hal yang sama sekali nggak pernah Sophie buat Pernah suatu ketika nih dia nuduh si Sophie ini mencuri perhiasan dia. Dan karena tuduhan itu Sophie langsung dihukum parah. Jatah makannya dikurangin dompet sama paspornya Sophie disita. Dan Sophie juga ekstra diawasi sama Sabrina. Mau belanja aja nih dibuntutin sama Sabrina dari belakang. Kondisi ini tentu ya bikin si Sophie ini tertekan kali kan Cuman dia tuh nggak berani cerita ke orang tuanya karena dia takut orang tuanya khawatir, dia kan ngerantau ke sana kan. Nggak berhenti sampai di situ aja, Sabrina ini juga makin yakin lagi kalau si Sophie ini bukan seorang pengasuh biasa, tapi dia punya delusi apa? Bukan cuma mata-mata. Sophie ini pasti pacarnya Welton ini. Dia dikirim ke sini untuk nganiaya anak-anak aku nih. Itu katanya. Dia sampaikanlah kekhawatiran itu ke si Sam, ke pacarnya kan. Dan dengan mudah Sam yang iya juga nih udah percaya aja lah sama delusi pacarnya. Dari situ Sabrina diikuti sama si Sam nih diinterogasi lah si Sophie dan maksa si Sophie untuk ngaku kalau kok pasti ada hubungan kok sama si Welton kan. Kok dikirim sama si Welton ke sini kok kan. Gitu dicecer kayak gitu. Bapak, Ibu, saya nggak kenal, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak kenal sama Welton. Welton siapa? Saya nggak mungkin punya hubungan sama dia, Bu. Saya datang ke London ini cuma buat kerja, bukan buat ngelakuin hal itu. Denger itu nggak terima si Sabrina, makin marah. Dia dianggap si Sophie itu bohong kok ya. Enggak, Bu, beneran Bu, saya nggak bohong. Pokoknya nggak percaya lah si Sophie di situ, si Sophie Sabrina. Sampai akhirnya di bulan Agustus tahun 2018, Sabrina diseret nih si Sophie ke kantor polisi, Waktu di kantor polisi, Sabrina nyuruh Sophie untuk ngaku kalau memang betulan saya ini disuruh sama si Welton buat nyalakain keluarga Sabrina. Disuruh nggak akan mengakuin itu. Jadi terpaksa diinterogasi polisi lah si Sophie nih. Tapi untungnya nggak lama kemudian dibebaskan si Sophie gara-gara kan memang nggak ada bukti valid soal tuduhan itu, Ya udah, jadi si Sophie dibawa balik lagi lah ke rumah si Sabrina nih. Nah, sepulangnya dari kantor polisi tuh, Sophie makin ngerasa takut, makin ngerasa tertekan lagi. Dia sempat chat mama itu lewat Facebook. Dia bilang kalau dia nggak ngerasa senang tinggal di London, dia pengen pulang kayak gitu. Terus beberapa hari setelahnya dia juga sempat ngendap-ngendap keluar cari telepon umum. Dia telepon lah mamanya, dia cerita lah kalau beberapa hari terakhir dia dituduh macam-macam
sama majikan saya bu, kayak gitu. Nah denger itu mamanya juga nggak tega lah ya kan. Udahlah nak, kalau kayak gitu kok balik aja lah, nanti mama pesankan tiket pulang buat kamu ya, kok nggak enak pula perasaan mama, kata dia. Cuman sayangnya waktu dia beliin tiket ini, waktu tahu nih waktu Sofia mau balik, ketahuan sama si Sabrina. Marah lah Sabrina kan, langsung disitanya paspor dan juga tiket pesawatnya si Sofi. Terus habis itu dihukumnya si Sofi, dikurungnya si Sofi di sebuah mungkin gudang kali ya. Dikurung si Sofi di situ selama berhari-hari. Sabrina dengan segala delusinya ngerasa harus memberi pelajaran nih sama si Sofi. Dan perlahan situasi juga makin manas lagi Pada tanggal 8 September 2018, Sabrina dan si Sam ini nggak lagi ngurung si Sofi, tapi mereka ini makin agresif, memaksa si Sofi untuk ngaku kalau kebetulan mata-mata si Welton kan. Nah, untuk ngebikin si Sofi ini ngaku, Sabrina sama si Sam ini mulai nyiksa si Sofi, ditampar dia, dipukul dia, dijerat pakai kabel listrik, pernah bahkan ditenggelamkan kepala si Sofi ini ke bak air berkali-kali, Dan karena penganiayaan itu, Sofi sampai patah tulang, parah loh, tulang dada retak, 5 tulang rusuk patah, tau kalian. Tapi meskipun udah dihajar habis-habisan sampai patah tulang sama majikannya kan, Sofi ini tetap bungkam dan dia tuh nggak mau mengakui hal yang sama sekali nggak pernah dia perbuat. Ya memang dia ini bukan apa-apa, cuma ini biasa aja. Sampailah di tanggal 18 September 2018, nggak sabar lagi Sabrina kan, amarah Sabrina makin memuncak lagi. Dia sama si Sam kembali lagi menginterogasi Sofi selama berjam-jam. Bahkan interogasi itu juga direkam loh sama Sabrina, ada rekamannya. Di situ Sabrina sama si Sam kembali lagi nyecer si Sofi ini dengan tuduhan bahwa kau pasti bersekongkol sama si Welton kan, kau pasti bersekongkol untuk bisa menyalakai keluarga aku kan, pokoknya ditanya-tanya kayak gitu kan, Nah setelah berjam-jam berlalu, Sofi yang memang udah lelah fisik dan mentalnya, dia cuma bisa diam aja di rekaman tuh, diam, dia nggak ngerespon apapun. Dia udah nggak punya tenaga lagi, tubuhnya kurus kering kali, kurang makan, kurang tidur dibuat sama mereka kan. Dan karena dia diam aja, kesal lagi si Sabrina kan, diseret lah si Sofi ini masuk ke kamar mandi, dikurung semalaman di sana. Nah biarkan di situ, balik lah mereka lagi tidur. Nah besoknya nih di tanggal 20 September 2018, Sabrina waktu itu niat mau interogasi balik. Itu aja kerjaan dia tiap hari, Waktu dia buka kamar mandi, ternyata kondisi Sofi sudah tidak bernyawa, Meninggal Sofi dia buat. Waktu dikurung tuh, astagfirullah. Panik Sabrina di sini, Sam, Sofi mati. Sam sama-sama panik juga. Nah tiba-tiba di situ Sabrina bilang, udahlah kita bakar aja lah dia. Kau beli bahan bakar, aku yang nanti nyusun ranting-ranting kayu buat nutupin jasad dia ya, kata kayak gitu. Sam, jawab, langsung pergi nih ke toko terdekat buat beli minyak goreng, minyak tanah, sama korek api. Nah di saat yang sama Sabrina yang di rumah sibuk cari ranting-ranting kayu sama kayu bakar. Dia bawa jasadnya Sabrina ke belakang, ditumpuknya itu pakai kayu-kayu kan. Beberapa saat kemudian Sam balik dan mereka berdua pun segera langsung membakar jasad Sofi untuk bisa menghilangkan jejak di halaman belakang rumahnya, Nah di saat mereka lagi ngebakar jasadnya Sofi itu, ada tetangga mereka namanya Sonny Petel cium aroma nyengat dari rumahnya si Sam. Waktu dia tengok ke sana, ada asap pekat membumbung tinggi dari arah belakang rumah si Sam kan. Si Sonny pikir belakang rumah si Sam lagi kebakaran, jadi dia nggak nyamperin, dia langsung nelpon pemadam kebakaran, Pak tolong Pak, tetangga saya rumahnya kebakaran, kayak gitu. Datanglah ini pemadam kebakaran kan, Ninun. Waktu nyampe, si pemadam langsung nerobos masuk ke area belakang rumah, Itu si Semi sama si Sam sama si Sabrina masih di belakang. Pemadam nengok mereka berdiri berdua di situ, terus memang ada yang lagi dibakar sama mereka. Petugas nanya, kalian bakar apa? Kok asapnya sampai pekat kayak gitu? Baunya juga nggak enak nih, kata gitu kan. Sam jawab, saya lagi bakar bangkai kambing, Pak. Salah satu kambing di peternakan saya mati, makanya saya bakar di sini. Ngaku-ngaku jadi peternak dia kan, padahal pengangguran tuh. Nah petugas itu tuh yang nggak percaya, mereka kan udah terlatih tahu nih bau apa ya kan. Nggak percaya mereka sama aroma bakar itu, kok agak lain ini kayak bukan bau kambing ini. Itu api masih nyala nih, ya. Dan tanpa meminta persetujuan dari Sam dan Sabrina, mereka langsung dihidupkan air, dipadamkan nyala api. Dan setelah api itu mati, mereka ngecek sisa-sisa pembakaran tadi. Terkejutlah mereka karena ternyata di tumpukan kayu bakar itu mereka nemukan bagian hidung dan juga jari-jari manusia yang sudah hangus terbakar, Ternampak sama mereka di situ. Di situ Sabrina sama si Sam masih berusaha tenang. Mereka tetap bilang kalau itu kambing tuh, Pak. Kambing dari mana? Manusia nih yang ngapain kalian? Enggak, Pak, kambingnya memang kayak gitu jenisnya. Nggak percaya lah pemadam, untung langsung ditelepon kantor polisi sama mereka. Nggak lama kemudian polisi nyampe lah itu di rumah si Sam dan langsung ikut ngecek bekas bebakaran di sana.
Dari hasil pengecekan itu sudah terlihat jelas kalau yang dibakar sama Sabrina dan Sam bukan kambing, orang itu. Dengan cepat polisi pun langsung membawa mereka berdua ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketangkap bukan? Ih, kesal kali aku mampus. Nah, setelah ditangkap, Sabrina sama si Sam ini diinterogasi selama 36 jam di kantor polisi itu. Meskipun mereka ini sempat ngelak ya kan dan terus-terusan bilang, itu tuh cuma pakai kambing aja Pak, pakai kambing aja. Polisi tetap yakin bahwa mereka berdua telah membunuh dan juga membakar jasad seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah pengasuh anak mereka sendiri, yaitu Sophie. Mereka pun langsung menetapkan Sabrina dan Sam sebagai terduga pelaku atas pembunuhan itu, Udah lah tuh kan, polisi pun bergerak lagi melakukan penyelidikan di sekitar area rumahnya si Sam. Mereka menggeledah isi rumahnya si Sam dan mereka juga menemukan file-file rekaman sewaktu si Sophie ini diinterogasi, dapat sama polisi tuh. Polisi juga ngecek kembali bekas pembakaran di belakang rumah mereka itu, dan di sana mereka menemukan beberapa bagian tubuh lain yang sudah tidak berbentuk, Selain itu mereka juga ada menemukan dirijen minyak dan juga korek api yang diduga dibeli di toko dekat rumahnya si Sam. Dan betul aja waktu polisi ngecek ke toko itu, polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Sam lagi beli bahan bakar sama beli korek di situ. Nah, dengan bukti-bukti tersebut, polisi pun akhirnya resmi menetapkan Sabrina dan Sam sebagai tersangka pembunuhan, Lalu persidangan mereka berdua pun segera langsung dijadwalkan. Nah, sebelum persidangan yang dimulai, polisi sempat melakukan evaluasi psikologis terhadap Sabrina dan si Sam kan, Nah, hal itu dilakukan karena sebelumnya mereka berdua ini nggak punya catatan kriminal sebenarnya, makanya polisi itu mau ngecek kejiwaan mereka. Polisi pengen tahu apa ada gangguan mental nih dalam diri mereka ya kan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya Sabrina dinyatakan memiliki gejala depresi yang mengakibatkan dia ini sering mengalami delusi paranoid. Jadi ngerasa dirinya macam lagi dimata-matai orang gitu, macam lagi mau disakiti sama orang lain, kayak gitulah. Itulah kenapa dia ini selalu berpikiran kalau si Welton, mantan pacarnya ini mau nyelakain keluarganya, terus ngirimin si Sophie untuk mantap-mantain mereka, padahal gara dia delusi. Nah, di sisi lain hasil pemeriksaan terhadap si Sam, Sam dinyatakan kalau dia yang tidak mengalami gangguan mental apapun, normal dia. Jadi dia ini dianggap cuma terpengaruh sama delusinya Sabrina sampai akhirnya ikut-ikutan nyiksa si Sophie juga. Nah setelah pemeriksaan psikologis di tanggal 12 Januari 2018, sidang pertama pun dilaksanakan di pengadilan Old Bailey, London. Persidangan itu juga dihadiri sama orang tuanya Sophie, Catherine sama Patrick namanya. Nah, dalam persidangan ini Sabrina dan Sam didakwa atas kasus pembunuhan terhadap Sophie. Tapi mereka berdua nyangkal sama dugaan itu. Bahkan nih si Sam malah ngeklaim dirinya kalau, Pak, waktu si Sophie itu meninggal, Pak, saya lagi nggak di rumah, saya ada di luar. Nah, dari pernyataan ini seolah-olah si Sam ini nuduh Sabrina lah yang memang udah ngilangin nyawanya si Sophie sendirian, dan Sam itu cuma ngebantu dia buat ngebakar jasadnya aja. Sempat berdebat tuh mereka berdua, si Sam sama Sabrina nih. Nah, karena perdebatan antara mereka ini cukup panjang dan bukti-bukti pembunuhan juga belum sepenuhnya ditemukan, persidangan pun sempat ditunda hingga beberapa bulan ke depan gitu ditunda. Barulah di tanggal 19 Maret 2019, sidang kedua pun dilaksanakan. Dalam sidang ini, Sam mengakui kalau Sophie memang tinggal di rumah itu. Tapi itu terjadi karena kecelakaan. Dia ngebantah kalau Sophie disiksa dulu sampai akhirnya meninggal gitu. Nah, di sisi lain, si Sabrina bersikeras kalau dia ini juga nggak bersalah dan dia ini seolah-olah mau balas dendam sama tuduhannya si Sam di persidangan sebelumnya tuh Di sidang kedua ini dia malah menyalahkan si Sam sepenuhnya atas kematiannya si Sophie. Pokoknya saling menyalahkan lah mereka nih. Untungnya jaksa penuntut berhasil membuktikan kalau mereka berdua memang sudah terbukti menyiksa Sophie selama berhari-hari sebelum dia meninggal. Di situ jaksa menunjukkan itulah tadi bukti rekaman yang diambil sama si Sabrina waktu menginterogasi si Sophie kan Dalam rekaman itu memang kelihatan kali kalau si Sabrina ini nekan Sophie itu secara verbal dan si Sam ini juga ikut-ikutan nyudutin si Sophie. Di rekaman itu juga si Sophie ditampar nampak. Nah, dari rekaman itu juri sangat yakin kalau motif penganiayaan dan juga penghilangan nyawa terhadap Sophie didasari oleh delusi paranoidnya Sabrina. Selain bukti rekaman itu Welton nih mantan pacarnya si Sabrina ini juga datang ke persidangan sebagai saksi. Dia langsung membantah dengan tegas semua tuduhan gila yang udah dilaporkan sama Sabrina. Dia juga menyebutkan kalau saya ini sama sekali nggak kenal sama Sophie, Pak. Bapak carilah track record saya tuh, ada nggak celah saya bisa kenal sama si Sophie ini? Nggak ada. Memang terbukti nggak ada, Nah, dari kesaksian Welton dan juga bukti-bukti yang sudah ditemukan, juri pun menegaskan atau memutuskan bahwa Sabrina dan Sam layak untuk diadili dan harus bertanggung jawab atas kematiannya Sophie. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Juni 2018 lalu, pengadilan
Pengadilan Old Bailey London menyatakan kedua orang tersebut bersalah atas kasus penganiayaan dan juga penghilangan nyawa terhadap Sophie. Mereka berdua dijatuhi hukuman minimal 30 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Dan setelah mendengar putusan itu, orang tua Sophie ngerasa terpukul kali, Wak. Mereka tentunya nggak nyangka putri yang sangat mereka cintai ini meninggal di tangan monster bernama Sabrina. Hei Sabrina, kejam kali kau. Gara-gara obsesinya mau jadi orang kaya nggak kesampean nih, delusi kau, tega kau hilangkan nyawa orang. Astagfirullahaladzim, nggak bersalah lo itu si Sophie, cuma mau kerja lo, dia bantu bapak ya di kampung. Hei alah. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang menggeramkan sekaligus juga memilukan Wak ya. Kasus Sabrina ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh delusi dan juga ketakutan yang tidak terkontrol bisa merusak hubungan dan juga kehidupan seseorang. Tindakan Sabrina terhadap Sophie memperlihatkan seberapa jauh dia itu rela menghancurkan orang lain demi hanya untuk mempertahankan keyakinannya yang salah. Ketika delusi itu sudah mengambil alih Wak, bahkan orang yang dekat sekalipun itu bisa dijadikan sasaran tuduhan yang tidak berdasar loh. Keadaan ini bukan hanya menyakitkan bagi Sophie yang menjadi korban tanpa alasan yang jelas, tetapi juga mencerminkan sisi gelap dari ketidakmampuan untuk menghadapi kenyataan. Sophie yang hanya menjalani pekerjaannya harus menderita akibat tuduhan dan juga perlakuan buruk yang datang dari orang yang seharusnya bisa dia percayai. Kisah ini tentunya bisa menjadi pengingat untuk kita semua supaya jangan cepat atau jangan gampang ngambil kesimpulan atau menuduh orang tanpa bukti. Kita juga harus bisa mengendalikan emosi Wak ya, karena kalau enggak ya bisa berujung ke hal-hal yang merugikan. Komunikasi sih, komunikasi itu penting kali Wak, jadi jangan simpan masalah sendiri, bicara aja. Jangan juga mencoba untuk mengontrol orang lain Wak, karena itu tuh bisa bikin hubungan tuh bisa jadi rusak. Kalau lagi susah cari dukungan, jangan takut minta bantuan Wak ya. Dan juga yang terakhir nih, jangan terburu-buru ambil keputusan, pikir dulu dampaknya. Semoga kisah ini bisa bikin kita lebih hati-hati dalam bertindak lagi, dan kita doakan semoga Sophie mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin ya robbal alamin. Ya, oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.